Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, di mana beberapa jam lagi kita membutuhkan 3 poin untuk mengamankan terus posisi puncak gitu ya. Karena yang menghadapi Malut United ini memang menjadi spesial. Ada 4 mantan dan 1 pemain pinjaman gitu ya. Yang mana ya tahu mereka juga kekuatan Persib Bandung setidaknya gitu ya. Karena masih di bawah Boyan Hodak. Nah ini menjadi seru karena di beberapa media sosial sedang rame juga teman-teman gitu ya mengenai salah satu mantan pemain Persib Bandung yang sekarang ada di Malut, yaitu Gustavo Franca. Ada satu hal yang menjadi kontroversi ketika selesai latihan kemarin lusa, itu ada salah seorang bobotoh atau yang memang yang sering meliput gitu ya, meliput kegiatan Persib Bandung atau siapapun yang memang menjadi lawan Persib, itu di bajunya tulisan Bandungnya dicoret, katanya menjadi Malut. Nah ini dianggap oleh sebagian teman-teman bobotoh hanya candaan saja, atau dianggap sebagian bobotoh lagi memang setidaknya tidak menghargai kota Bandung karena Bandungnya kunaon dicoret gitu ya. Kalau mau minta tanda tangan ya tanda tangan saja, jangan berulah yang lain-lain. Nah ini sedang rame, tapi ya sudahlah, mungkin inilah bumbu-bumbu daripada sebelum laga dimulai gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas menghadapi Malut ini spesial karena kita harus membalaskan ya satu kekalahan ketika di Kiraha di Malut kemarin gitu ya, di putaran pertama, karena kita 3 kali kalah di putaran pertama, salah satunya oleh Malut, oleh Persita, dan juga oleh Persija Jepara. Nah ini memang ya mudah-mudahan sekali lagi kita doakan saja yang terbaik biar 3 poin tetap ada di posisi 1 dan Bandung tetap tiris gitu ya teman-teman. Namun ya sekarang bukan tiris, masih langsung memanas kota Bandung dengan satu kabar yang menjadi pemanasan. Kan kita kabarinnya kalau di video tadi pagi gitu ya, bisa jadi setelah pertandingan atau biasanya sebelum pertandingan ada sesuatu yang memang pemain itu meng-announce bahwa dia sudah tidak bersama Persib lagi, karena pernah beberapa kejadian begitu. Dulu pun Ciro Alves pun sebelum meninggalkan Persib kan ya masih menjadi pemain Persib, masih bermain untuk Persib sebelum Persib tanding mengumumkan sudah berpisah gitu ya. Nah ini salah satu pemain yang bisa dikatakan legenda juga gitu ya, pemain yang memang senior banget, kurang lebih dari 10 tahun yang kebelakang. Febri Haryadi atau Febri Bau sepertinya harus sekolah dulu atau harus dilepaskan Persib Bandung dulu ke klub rival, bukan klub rival, klub Liga 1 yang lainnya gitu ya, ke Persis Solo teman-teman. Jadi hatur nuhun buat Febri Bau, mudah-mudahan bisa sekolah dulu, membawa pengalaman yang baik gitu ya ke Persib Bandung di musim-musim berikutnya, karena filosofi dari Boyan Hodak adalah kalau pemain yang keluar dari Persib ya bukan tidak mungkin akan kembali lagi, namun ya harus menunjukkan kapasitas dia sebagai pemain Persib gitu ya, pantas tidak bermain untuk Persib Bandung. Nah ini untuk Febri Haryadi mudah-mudahan bisa mengupgrade lagi di usia emasnya yang sekarang menginjak usia 30 tahun. Mudah-mudahan bisa bersinar lagi gitu ya, minimal tunjukin dulu aja di Persis Solo kemampuan terbaiknya. Jika memang sudah menarik perhatian pelatih Boyan Hodak atau pelatih Persib selanjutnya, insya Allah lah musim depan ke Persib lagi gitu ya. Febri Haryadi hatur nuhun, mangga ini mah doa yang terbaik buat Febri dan ya dengan segala macam yang ada lah gitu ya. Nah ini juga teman-teman, dengan kepergian Febri Haryadi otomatis menyisakan satu lubang di posisinya Febri Bau saat ini. Apakah memang posisi nomor 10 ini masih ada pemain baru? Nah ini juga masih menarik untuk kita simak teman-teman, karena Boyan Hodak mengatakan
butuh pemain pelapis dari satu posisi gitu ya. Sepeninggal Febri Haryadi otomatis ada posisi yang kosong di situ. Siapakah? Apakah memang ada pemain lagi yang masuk atau memang tidak ada pemain lagi atau memang ada pemain yang akan dilepaskan lagi gitu ya. Sepertinya nanti malam ya pemain asing salah satu pemain Persib ini akan juga dilepas gitu ya teman-teman, setelah laga menghadapi Malut ataupun bisa sebelum laga menghadapi Malut. Kita tunggu saja detik-detik terakhir di hari terakhir ya, jam 11 lebih 59 menit nanti malam itu ya menjadi suasana yang panas lah untuk semua klub di Liga 1 gitu ya, terutama yang memang tidak kena ban FIFA itu yang masih bisa melakukan transfer pemain ya, ini masih panas gitu ya. Tetangga saja Dewa United baru mendatangkan Ivar Jenner. Jadi apakah memang akan ada pemain diaspora lagi yang akan datang ke Persib Bandung? Nah, ini kita coba kasih satu clue atau cocok logi aja lah gitu ya. Kemarin kan Wahaji Umuh bilang Sergio Van Dijk itu datang ke rumahnya gitu ya, sampai dengan malam hari ke rumah Wahaji Umuh. Nah, apakah hanya sekedar silaturahmi atau hanya sekedar melepas kangen gitu ya seorang anak kepada ayah? Nah, apakah hanya sekedar itu? Nah, ini juga kalau kami gitu ya, yang namanya media itu tidak hanya melihat dari satu sisi, kita melihat dari berbagai sisi, berbagai kemungkinan. Dan teman-teman media yang lain ataupun tim redaksi juga ada pasti menyangka ada sesuatu lah pembicaraan di situ teman-teman. Apalagi Sergio Van Dijk ini pemain naturalisasi gitu ya, berdarah Belanda, yang mana Persib Bandung juga dikaitkan dengan pemain berdarah Belanda juga, pemain diaspora, yang mana siapa kira-kira gitu ya kalau memang masuk ke Persib Bandung, siapa di posisi mana gitu ya. Nah, kita coba diulik gitu teman-teman. Bisa jadi kalau memang yang dilepas Adam Priestbeck, otomatis Boyan harus mencari satu pengganti yang sepadan, pengganti pelapis dari Teja Paku Alam gitu ya, seorang penjaga gawang. Apakah akan mengambil dari akademi? Sepertinya agak sedikit sulit karena ya ada fitrah di situ, buat apa ngambil lagi? Kalau mau ya pemain yang langsung bisa bermain gitu ya, pemain jadi lah istilahnya. Siapakah? Nah, ada satu nama kan, ada Cyrus Margono katanya kemarin tuh, pemain diaspora dan berdarah Belanda juga. Nah, apakah dengan kedatangan Sergio Van Dijk ini berdarah Belanda akan mempertegas apakah kedatangan pemain berdarah Belanda juga ke Persib Bandung, atau misalkan ya katakanlah Adam Priestbeck bukan yang dipinjamkan, atau ada pemain asing yang lain yang dipinjamkan head to head, misalkan ada Sergio Castel kan seorang penyerang digantikan atau menggantikan seorang penyerang yang lainnya, siapa gitu ya, menggantikan Ramon, William Barros, atau Andrew Jung. Kalau memang Ramon ya berarti aman gitu ya, striker diganti striker sudah gitu ya. Tapi kalau memang Adam Priestbeck yang dipinjamkan, nah ini yang menjadi satu bahan baru lagi nih teman-teman. Katakanlah ya kiper siapa? Kalau kiper lokal ya nggak masalah kalau memang bisa melapis Teja Paku Alam. Tapi kalau mau mendatangkan diaspora, ada dua kemungkinan, posisi kiper atau posisi yang bisa ya menggantikan Febri Haryadi di sini teman-teman. Ini menarik gitu ya. Persib selalu penuh drama sampai dengan menit akhir ya, bursa transfer lah. Di bursa transfer putaran pertama juga kan tiba-tiba datang Tom Hai, Eliano gitu ya. Nah, ini juga apakah akan datang kembali pemain diaspora? Kita tunggu saja kabar baiknya. Dan satu lagi ya, ini satu lagi teman-teman, buat teman-teman yang memang ingin menukarkan tiket pada siang hari ini atau sore hari ini, harap berhati-hati, sudah banyak tiket palsu katanya yang berseliweran. Nah, kita punya tipsnya. Punten, di sini saya tiketnya kan di VIP Barat Selatan gitu ya, di VBS. Nah, ini teman-teman untuk membedakan tiket asli atau palsu, nanti ketika ditawarin oleh si calonnya, selain teman-teman dirasain tiket untuk yang hari ini pertandingan Persib menghadapi Malut, ini agak kasar gitu ya, bukan yang glossy, kertasnya bukan yang glossy kayak kertas foto gitu, bukan. Ini agak kasar, pokoknya kasar lah, bisa dirasain kasar. Lalu juga di sini ada nomornya teman-teman, di bawah logo, aduh ada nggak ya? Nah, di bawah ini tuh ada logonya.
ada logo apa, di bawah logo tuh ada nomornya gitu ya. Nah, ini nomor 311. Misalkan nanti teman-teman beli di Calo, bandingin aja. Misalkan teman-teman mau beli di mana nih, di Timur gitu. Timur misalkan si calonya masih punya 2 atau banyak Timur, minjem gitu ya, minjem si tiketnya. Nah, biasanya kalau tiket palsu, si nomor ininya itu sama semua gitu ya. Nah, si nomor ininya sama semua teman-teman. Jadi Timur tuh nomornya 311 atau 311 semua. Nah, ini harusnya tiket yang asli itu berbeda-beda nomornya. Tapi kalau sama semua nomornya, itu sudah dipastikan palsu gitu ya teman-teman. Itu saja tips singkatnya gitu ya. Dan kita juga sebenarnya tadi bikin video buat teman-teman yang ingin menukarkan di Sumarekon, yang masih bingung apakah harus parkir kendaraan atau tidak, atau tempatnya di mana sih untuk menukarkan tiket di Sumarekon gitu ya. Dan ini kita coba kasih satu video singkat saja untuk hiburan teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah satu informasi dan wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia. Baik Boboto, jadi sekarang kita lagi ada di tempat penukaran untuk tiket VIP ya, segala jenis VIP ada di Sumarekon Mall. Jadi kenapa Sumarekon Mall ini agak berbeda dengan Denja Saang? Kalau Denja Saang itu mulai dibuka penukaran itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau di Sumarekon itu jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore. Nah, kenapa? Karena kita berada di dalam mallnya. Jadi untuk tempat penukarannya ada di belakang kita. Nah, di sini tempat penukaran untuk di Sumarekon Mall Bandung ini memang mengikuti jam operasional dari mall itu sendiri. Jadi mallnya buka jam 10 pagi sehingga penukaran pun jam 10 pagi. Posisinya kita sekarang jam 11.15 karena memang rumah kita deket gitu ya. Jadi sekalian sebelum sholat Jumat habis sebelum sholat Jumat lah kita kesini dulu nuker, karena kalau sore waduh ini penuhnya. Tapi teman-teman jangan khawatir, kalau memang kesini banyak tempat duduk di sekitaran sini juga, teman-teman bisa nongkrong dulu gitu ya, bisa jalan-jalan di Mall Sumarekonnya teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang mau nukerin tiket di VIP, VBS atau VIP Barat Selatan, VIP Barat Utara atau VBU Lounge, ini memang harus parkir kendaraannya dulu baru masuk ke dalam mallnya, karena ini ada di tengah-tengah mall gitu ya teman-teman, buat yang belum tahu atau belum pernah. Nah, inilah dia tempatnya penukaran tiket VIP di Sumarekon Mall teman-teman.